Ya, selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, sebelumnya saya mau tanya dulu ya, ini namanya siapa dulu Mbak? Oh, nama saya Dina Ranti Putri. Bapak Ya. bisa panggil saya Dina. Ya, baik. Sebelumnya ini dari mana? Dari mau kemana gitu? Jadi saya ini dari rumah kebetulan, Pak. Itu keseharian saya juga di rumah kan, soalnya lagi pandemi. Oh, ya. Jadi kuliah juga menjadi kuliahnya daring seperti itu di rumah. Jadi saya memang datang ke sini gitu, Pak, untuk melakukan konseling. Ya, baik. Gitu. Oh, sebelumnya saya perkenalan dulu ya, Ya. nama saya Profesor Mahdi. Paknya bisa panggil saya Pak Aku atau Pak Emper atau Pak Adi. Itu terserah sih, senyamannya aja. Oke? Karena Paknya udah kesini mungkin pasti ada sesuatu nih. Kan nggak mungkin kawan kalau kesini itu nggak ada apa-apa, ya kan ya? Iya, Pak. Ya, saya juga kesini juga mau melakukan konseling, Pak. Sebenarnya saya juga tidak seberapa tahu konseling itu seperti apa. Saya cuma mendengar dari teman-teman saya seperti itu, Pak. Oh, ya. Konseling bisa menyelesaikan masalah loh. Terus akhirnya teman saya memperkenalkan Bapak seperti itu. Ya sudah, saya datang kemari. Ya, baik. Sebelumnya ini saya jelaskan dulu ya konseling itu apa. Konseling itu proses pemberian bantuan kepada siapapun, terserah sih, tidak masalah. Pokoknya itu berkeinginan menyelesaikan masalahnya. Konseling ini sendiri itu biasanya sifatnya itu apa ya? Ada beberapa akses ya Bapak Anur. Itu 3 akses yang sering saya lakukan, sering saya terapkan, yaitu asas kerahasiaan, yaitu cuma Mbaknya sama saya aja yang tahu ya data-data apa yang udah disampaikan. Lalu kesukarelahan itu Mbaknya ini kesini itu bukan karena paksaan. Berarti itu Mbak Dina itu ingin menyelesaikan masalahnya ini nanti. Lalu keterbukaan ini tuh Mbaknya ini nggak perlu menutupi masalahnya gitu, jadi semuanya boleh diceritakan. Kalau dalam konseling ini saya itu cuma memfasilitasi aja, yang benar-benar menyelesaikan masalahnya itu Mbak Dinanya sendiri. Jadi saya itu cuma mengarahkan gitu aja. Itu sih. Tidak ada yang mau ditanya lagi. Ya, Pak, saya paham ya. Berarti di sini saya yang menyelesaikan masalah saya sendiri. Ya. Juga saya tidak perlu takut jika saya menceritakannya, Bapak akan merahasiakannya. Ya. Saya juga mau tanya Pak ini, apakah konseling ini sama dengan curhat gitu, Pak? Oh, ya. Kalau saya lihat kayak gini, saya juga menceritakan gitu, Ya, Pak, ya. curhat itu. Apakah ada yang sama? Kalau konseling sendiri itu punya beberapa teknik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau curhat kan cuma seperti sharing terus, tapi ada timbal baliknya itu ya cuma sekedar ingin tahu aja gitu loh. Kalau meskipun itu ada temannya Mbaknya itu masih ngasih solusi, tapi itu kan solusinya kan nggak bisa dipaksakan loh. Maksudnya kamu harus seperti ini, ya aku kan nggak bisa kalau seperti kamu gitu loh. Ya seperti itu. Ya, apalagi ditanyakan. Berarti beda ya, Pak? Ya beda. Ya, Pak, saya sudah paham. Ya, baik. Jadi kalau misal sebelumnya ini kita berkontrak konseling dulu ya. Ini konselingnya ini mau berapa lama? 30 atau 40 atau 60, terserahnya. Mungkin 30 menit juga sudah cukup ya, Pak? Oh ya, baik, 30. Jadi untuk harinya ini, kalau jamnya Mbaknya mintanya gimana? Untuk harinya mungkin bisa pada hari Kamis atau hari Sabtu. Ya, boleh. Kalau dari saya sendiri sih ayo aja gitu loh. Maksudnya kapan pun itu saya bisa. Pokoknya itu Pak Dinanya oke, saya oke, langsung aja bisa konseling gitu. Meskipun konselingnya nggak di sekolah atau di mana, maksudnya kalau konselingnya di rumah saya ya nggak apa-apa gitu loh. Pokoknya kan bisa konseling gitu, maksudnya ada tempat khusus gitu. Kebetulan kan di rumah juga ada gitu. Iya.
Oke, kalau misal boleh berkenan, boleh diceritakan bagaimana ini masalahnya seperti apa? Iya Pak, jadi saya ini agak sedikit apa ya Pak, terhambat gitu Pak dalam apa bergaul dengan orang-orang yang memiliki suara yang tinggi. Oh ya 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 ya. Apalagi berwajah yang agak jutek, suaranya tinggi gitu. Terus apa namanya? Kayak tuh bawaannya itu kayak marah seperti itu Pak. Jadi saya tuh agak terganggu gitu. Padahal kan saya juga sebenarnya ingin gitu Pak buat bisa berbaur dengan yang lainnya, seperti yang lainnya seperti itu Pak. Jadi saya juga gimana ya Pak, bingung, agak takut tapi nggak suka gimana gitu. Ya. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya, intinya ini masalahnya Mbak, ini takut secara penampilan dan intinya tuh yang keset mata aja gitu ya. Itu sering terjadi. Bahkan kalau apa ya, ini itu sering terjadi itu lebih tepatnya itu waktu apa teman-teman yang lain itu masuk pembelajaran ekstra ini paskib. Nah paskib itu kan sering kan ya, suaranya tuh besar gitu ya, jadi kan maksudnya oke lah itu bisa melatih mentalitas, tapi kan kalau yang belum siap gitu loh, itu kan langsung auto drop kan. Nah itu saya itu contoh dari seperti Pak kita tadi. Saya bertanya itu dengan siapa gitu, orangnya gitu. Oh ini Pak, sebenarnya pada awalnya itu Pak, saya tuh hanya takut pada guru saya waktu SMP. Oh ya. Waktu dulu itu Pak saya tuh takut karena pada saat itu tuh kejadiannya itu saya tuh ingin mengungkapkan apa yang sudah guru saya itu jelaskan. Ya. Tetapi ternyata tuh salah seperti itu loh Pak. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sama si gurunya itu. Akhirnya guru saya itu bernada tinggi gitu. Iya. Sebenarnya sih kalau saya pada saat itu sih hanya diam gitu Pak, diam dan cuma kayak takut ke lawan atau tidak. Itu juga saya itu kayak merasa tertekan gitu loh Pak, hanya itu aja. Tetapi waktu saya bercerita pada teman saya, kata teman saya itu ya memang gurunya itu memang seperti itu gitu. Dan pada saat itu tuh saya merasa tuh gurunya tuh marah seperti itu loh, kayak nggak suka pada saya seperti itu. Saya nggak merasa kayak guru ini loh memang seperti ini, enggak Pak. Saya tuh merasanya tuh beliau tuh marah gitu pada saya, tidak suka dengan jawaban saya yang salah seperti itu Pak. Ya dari situ terus akhirnya saya tuh kalau melihat atau kalau ada orang yang bernada tinggi itu saya tuh jadi bawaannya tuh apakah orang ini tuh selalu marah-marah gitu kok seperti itu. Terus suaranya tuh sangat-sangat keras, jadi saya tuh agak terganggu gitu seperti itu Pak. Tapi sebenarnya kan kalau saya lihat orangnya yang saya kenal ini bukan yang guru saya ya Pak ya, orang lain ini sebenarnya orangnya tuh baik, tapi karena dia bernada tinggi terus kayak bawaannya seperti marah-marah, jadinya saya ngerasanya itu orang yang kok marah-marah tapi sebenarnya orangnya baik kayak gitu Pak. Ngerasa terganggu sendiri gitu loh Pak. Itu. Tapi intinya ini di sini tuh banyak ini mengalami yang namanya diskomunikasi. Itu yang saya tangkap ya, diskomunikasi. Lalu Mbak ini nggak langsung menanyakan, maksudnya nggak menanyakan ke gurunya langsung. Jadi itu kan membuat apa ya, memupuk terus jadinya itu jadi masalah pemikiran gitu kan. Nah jadi apa? Mbaknya ini merasa ini loh, mengalami apa yang sesungguhnya itu tidak seperti itu. Akhirnya Mbaknya ini menganggapnya seperti itu. Yang dia maksud itu sesungguhnya itu bukan seperti itu. Maksudnya
tidak jahat, tapi seharusnya itu kan perlu perlu ditanyakan lagi maksudnya dan tujuannya itu yang seperti apa biar mbaknya ini jelas. Tapi di posisi itu yang saya tangkap mbaknya ini secara langsung pihak ya, maksudnya menyimpulkan sendiri gitu kan, nggak mau mencari tahu. Jadi apa penyebab masalah ini itu dari mbaknya sendiri. Jadi seperti mbaknya ini mengambil kesimpulan sendiri. Kesimpulan sendiri, terus mengambil sudut pandang sendiri tanpa menanyakan ke gurunya langsung. Ya sering ada yang seperti itu. Iya ya Pak ya. Iya saya pikir-pikir lagi ya. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Apa namanya? Saya juga yang di orangnya ini, tetangga saya ini kan saya juga tahu orangnya itu sebenarnya juga baik, itu sering memberi. Tapi ya memang orangnya itu bicaranya itu memang keras, apalagi orangnya ini orang Batak seperti itu. Jadinya itu memang seperti apalagi bicara sama anaknya tuh. Jadi kan bagaimana Pak, saya juga dari keluarga yang ayah saya dengan mama saya itu sangat lembut gitu Pak. Kalau bilang ke saya itu selalu ya pelan-pelan seperti itu. Terus kalau marah itu ya marah, tetapi kayak lebih ke menasehati seperti itu lah Pak. Saya merasanya tuh seperti itu. Jadi waktu saya keluar itu melihat itu jadi itu. Tapi memang sih Pak benar. Bapak tadi juga bilang apa namanya, kalau saya itu kayaknya salah paham gitu komunikasi dengan guru saya. Memang sih Pak, saya juga berpikir kayak apa guru saya ini seperti tetangga saya gitu, tanpa memang dari orang Batak atau memang orang yang keturunannya itu bernada tinggi seperti itu. Saya juga salah tidak berbicara langsung kepada beliau seperti itu. Baik. Jadi di sini tuh ada dua hal yang ada dua hal yang saya tangkap. Di sisi lain gurunya ini membuatnya mbaknya ini punya masalah psikis gitu kan ya, punya beban psikis sendiri. Tapi di sisi lain ada orang tua mbaknya ini yang sebagai penawarnya, maksudnya jadi penyembuhnya. Kalau boleh saya tanya, gimana maksudnya perkembangannya dari masalahnya ini kan SMP loh ya? Iya. Kalau perkembangan masalahnya untuk sekarang ini gimana? Udah melakukan apa aja gitu? Iya sih Pak. Jadi memang saya belum Pak, saya belum berbicara dengan guru saya yang di SMP ini. Memang karena memang waktunya juga sudah lama sekali. Dari SMP saya sekarang sudah berkuliah seperti itu, apalagi sudah semester 5 gitu. Jadi sudah waktunya tuh sudah lama sekali gitu. Tapi di sini saya merasakan bahwa ketakutannya itu tidak seberapa yang seperti dulu gitu Pak. Dulu itu sepertinya itu saya tuh takut sekali, apalagi dari SMP. Terus SMA itu masih rawan-rawan ya Pak ya. Jadi saya masih merasakan ketakutan seperti itu. Tapi waktu kesini-sini saya juga berpikiran gitu. Saya juga ada pikiran apakah benar itu harus aku bertemu dengan ibunya, harus ngobrol, harus ini itu. Tapi di lain sisi waktu saya takut itu Pak, sampai sekarang ini saya cuma membayangkan orang tua saya yang betapa buat saya nyaman seperti itu Pak gitu. Jadinya sekarang untuk ketakutannya juga tidak seberapa seperti dulu, apalagi di sini kan saya juga di rumah terus ya Pak ya, jadi bertemu dengan orang tua terus, sudah jarang di luar dengan misalnya atau bertemu dengan orang-orang yang bernada tinggi semua gitu kan, jadinya itu agak ada rasa nyaman gitu Pak, tidak takut lagi, tidak sempat takut. Tetapi ya itu tadi Pak, saya juga belum menyelesaikan ini permasalahannya ini, soalnya terkadang saya juga masih ada rasa ketakutan itu. Jadi mbaknya ini belum menyelesaikan masalahnya ya untuk sekarang ini.
Tapi Mbak Dina ini langsung apa ya, menghadirkan gitu, maksudnya menghadirkan sosok orang tua yang sebagai penenang agar nggak terlalu apa maksudnya nggak kepikiran lagi. Jadi itu secara langsung kan terus diisi dengan keluarga yang yang sering menyembuhkan masalahnya Mbak Dina tadi. Membuat tenang Ya, membuat tenang. Jadi itu kan masalahnya kan. Jadi masalahnya itu kan juga kadang-kadang kan muncul, tapi kadang-kadang juga hilang. Iya. Oke. Kalau misal ada gurunya mbaknya ini yang SMP dulu itu dihadirkan ke sini, gitu. Maksudnya kalau punya kesempatan berbicara sekarang, gitu, ingin apa yang ingin dibicarakan kalau boleh tahu? Oke Pak, jadi saya juga sangat senang gitu Pak jika dihadirkan. Saya paling bisa bertemu langsung dengan beliau. Dan mungkin yang saya ingin sampaikan mungkin yang pertama saya ingin mencoba menanyakan kepada beliau kejadian pada waktu SMP itu. Terus mungkin apakah yang saya pikirkan selama ini itu salah seperti itu. Benarnya kan saya itu tidak berpikiran yang seperti itu Pak, yang menyalahkan guru saya, memarahi saya, padahal mungkin aslinya beliau itu juga tidak bermaksud seperti itu. Itu memang sudah ciri khasnya bernada seperti itu. Itu mungkin yang harus saya klarifikasi seperti itu ya Pak ya. Terus kemudian yang kedua ya saya juga sangat-sangat berterima kasih juga sama beliau gitu. Kalau misal kalau dari pertemuan ini tadi itu yang Mbak Dina katakan ini tadi, kalau misal Mbak Dina yang ingin diharapkan dari misal dari diskusi tadi, dari klarifikasi, apa sih yang Mbak Dina ingin harapkan gitu? Iya Pak, jadi yang saya harapkan di sini itu agar semua itu bisa lega gitu ya Pak, bisa lurus gitu semuanya. Apakah ini hanya pikiran saya yang membuat saya sendiri itu terhambat seperti itu Pak. Jadi saya sangat-sangat jika dihadirkan itu saya sangat membutuhkan gitu Pak. Saya ingin mengerti seperti apa beliau seperti itu. Itu karena waktu dulu itu tidak ada kesempatan, akhirnya saya seperti ini gitu. Dan saya sebenarnya tidak menyalahkan yang dulu, tetapi di sini saya mengalami kenyamanan gitu tadi, terus adanya rasa takut. Saya juga ingin agar hilang gitu Pak. Baik. Jadi yang bisa saya simpulkan itu Mbak Dina ini sangat betul mengharapkan mengharapkan pertemuan dengan guru ini tadi untuk mengklarifikasi apa yang seharusnya, maksudnya apa yang sejujurnya. Jadi masalah dari mbaknya ini tadi bisa terangkat dan terlintas dan bahkan bisa diselesaikan atau yang paling penting sih bisa dilupakan. Jadi nggak terus jadi beban pikiran gitu kan ya, beban masalah gitu ya. Ya baik. Kalau misal mbaknya ini sebelumnya itu pernah nggak sih dikomunikasikan dengan orang tua? Mungkin dari orang tua bisa bantu. Iya, jadi saya bisa berpikir seperti ini juga karena orang tua juga ya Pak ya. Jadi waktu itu saya juga berkomunikasi dengan orang tua juga berpendapat juga seperti itu. Tapi dari diri saya tuh saya masih belum bisa menerima gitu Pak. Karena menurut saya di sisinya Pak pada saat kejadian itu saya merasakan beliau itu marah seperti itu. Jadi saya masih menolak gitu Pak. Menolak seperti itu gitu. Tetapi dengan saya ke konseling ini juga saya jadi terbuka gitu pikiran saya. Memang sebenarnya itu yang dikatakan orang tua saya juga bapak menurut pemikiran saya itu sebenarnya juga benar seperti itu. Kalau memang
anggap ini langsung ya, ingin makanya bisa dikomunikasikan dengan orang tua sendiri juga sudah bantu. Dari situ masalah itu sangat ingin diselesaikan ya kan. Iya. Oke. Apalagi yang mau ditanyakan? Ya saya cuma ingin apakah yang saya ini ceritakan, yang Ya. saya pikirkan ini itu apakah sudah benar, Pak, sudah jalannya gitu, Pak. Ya sudah kok. Dari semua ceritanya Mbak ini tadi sudah saya tangkap. Intinya itu Mbak ini ingin langsung ya, maksudnya perlu klarifikasinya dari gurunya tadi. Terus dari keinginannya Mbaknya itu ingin diselesaikan agar semua masalah clear ya. Oke, karena udah itu aja kan yang tanyakan. Iya. Karena udah tidak ada yang tanyakan lagi, jadi saya berharap Mbaknya ini konsisten ya dari yang ingin diharapkan tadi loh. Iya. Maksudnya diharapkan ingin segera saat ini ya, saat ini tuh ingin segera langsung menyelesaikan masalahnya ini kepada gurunya. Jadi di sini tuh saya cuma apa ya, menguatkan lah intinya, menguatkan Mbaknya aja. Terus dari konseling ini tuh juga apa ya, perlu lagi. Jadi semakin sering di sini nanti kan bisa saling menutup kekurangan gitu kan. Saya juga mengarahkan juga, sekaligus saya juga memberikan sedikit arahan, jadi Mbak Dinanya sendiri yang menuju itu tadi. Oke. Karena tidak banyak lagi, terima kasih ya Mbaknya atas waktunya. Maaf kalau tidak repotin Mbaknya. Iya, saya juga terima kasih Pak. Jika ada perkembangan selanjutnya, apakah saya boleh mengupdate Oh Bapak? iya, boleh. Iya,